Sejarah tentang Pangeran Diponegoro, sang pahlawan besar Nusantara yang terkenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Hingga sampai saat ini jasa ada namanya masih harum dikenang. Pangeran Diponegoro bukan sekadar pejuang bersenjata. Ia adalah pangeran rakyat, tokoh spiritual, dan simbol kesetiaan terhadap kebenaran. Dengan semboyannya yang terkenal, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Dalam berbagai catatan dan cerita tutur rakyat, Pangeran Diponegoro dikenal memiliki beberapa pusaka sakral yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup dan perjuangannya. Pusaka-pusaka ini bukan hanya senjata fisik, melainkan juga simbol kekuatan spiritual dan keadilan yang ia junjung tinggi. Beberapa pusaka yang sering disebut dalam kisah perjuangannya antara lain: Keris Kiai Nogo Siluman, pusaka utama yang selalu dibawa Diponegoro kemanapun pergi. Konon, keris ini memiliki tuah untuk melindungi pemiliknya dari segala bentuk bahaya, baik serangan fisik maupun gangguan gaib. Dalam kepercayaan Jawa, Nogo Siluman berarti naga halus yang menjaga kekuatan sang pemilik. Tombak Kiai Pleret. Tombak ini disebut-sebut sebagai simbol keberanian dan kekuatan dalam medan perang. Beberapa versi mengatakan bahwa tombak tersebut pernah digunakan oleh leluhur Mataram, dan diwariskan turun-temurun sebagai lambang semangat juang keluarga kerajaan. Sorban putih dan jubah sufi. Selain senjata, pusaka spiritual Diponegoro adalah sorban putih dan jubahnya yang sederhana. Ia mengenakan busana itu bukan sebagai simbol kebangsawanan, tetapi sebagai tanda keimanan dan kesederhanaan hidup. Bagi rakyat, sorban putih Diponegoro menjadi lambang perjuangan yang suci dan tulus. Setiap pusaka yang dibawa Pangeran Diponegoro memiliki makna tersendiri. Keris Nogo Siluman melambangkan keberanian melawan ketidakadilan. Tombak Kiai Pleret menandakan kekuatan dan keteguhan hati. Sorban putih dan jubahnya mencerminkan kesucian niat dan keikhlasan berjuang demi rakyat. Pusaka-pusaka ini bukan semata alat perang, melainkan simbol spiritual yang memperkuat keyakinan bahwa perjuangan Diponegoro adalah bagian dari jalan suci menegakkan kebenaran dan membela tanah air dari penindasan. Diponegoro dikenal sebagai sosok yang sangat kuat secara batin. Ia sering bertapa dan bersemedi di tempat-tempat sunyi seperti Goa Selarong dan Goa Kiskendo. Dalam laku spiritualnya itu, ia diyakini mendapatkan wangsit atau petunjuk gaib untuk memulai Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Dalam peperangan besar tersebut, ia tidak hanya mengandalkan strategi militer, tetapi juga kekuatan doa, zikir, dan pusaka-pusaka yang dianggap menyatu dengan jiwanya. Ciri khas yang melekat hingga kini. Hingga kini, masyarakat masih mengenal Pangeran Diponegoro dengan ciri khas. Selalu membawa pusaka keris di pinggang kemanapun ia pergi. Mengenakan sorban putih dan pakaian sederhana. Mempunyai aura kepemimpinan yang kuat namun penuh ketenangan. Ciri khas membawa pusaka bukan hanya bagian dari tradisi prajurit Jawa, tetapi juga perwujudan dari keyakinan bahwa pusaka adalah simbol kehormatan, tanggung jawab, dan kekuatan spiritual seorang pemimpin. Asal-usul dan kelahiran Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta, dengan nama kecil Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian dikenal juga sebagai Bendara Raden Mas Antawirya. Ia adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta, hasil dari hubungan dengan Raden Ajeng Mangkarawati, seorang selir dari Pacitan. Meskipun berdarah bangsawan, Diponegoro tidak tumbuh dalam kemewahan istana. Sejak kecil ia lebih memilih tinggal bersama neneknya, Ratu Ageng Tegalrejo, di luar istana Yogyakarta. Di tempat itulah jiwa spiritual, religius, dan kecintaannya pada rakyat terbentuk. Ratu Ageng Tegalrejo adalah seorang wanita salehah dan bijak. Ia mendidik Diponegoro dengan ajaran Islam yang kuat, menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan. Sejak muda, Diponegoro dikenal taat beribadah, gemar membaca kitab-kitab keagamaan, dan memiliki pengetahuan luas tentang tasawuf dan strategi perang. Ia tumbuh menjadi sosok yang tegas, berani, dan berpikiran tajam. Pandangan hidupnya sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa penjajahan adalah bentuk kezaliman yang harus dilawan. Selain itu, Pangeran Diponegoro dikenal memiliki kekuatan spiritual tinggi.
Banyak cerita rakyat menyebutkan bahwa ia sering bersemedi, bertapa, dan mendapat petunjuk gaib untuk perjuangannya kelak. Setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono III, tahta tidak jatuh kepada Diponegoro, melainkan kepada adik tirinya, Hamengkubuwono IV, yang masih sangat muda. Pemerintahan Yogyakarta saat itu banyak dipengaruhi oleh pejabat-pejabat Belanda. Kebijakan-kebijakan kolonial Belanda yang menekan rakyat, seperti pajak tinggi, penguasaan tanah, dan monopoli hasil bumi, menimbulkan penderitaan besar. Diponegoro merasa kecewa dan menolak segala bentuk campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Ia kemudian memilih menjauh dari istana, menetap di Tegalrejo, dan hidup sederhana bersama rakyat jelata. Awal mula pemberontakan. Titik awal perang besar terjadi pada 20 Juli 1825. Saat itu, Belanda berniat membangun jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo, bahkan menembus makam keluarga. Bagi Diponegoro, ini adalah penghinaan besar terhadap martabat leluhur. Merasa dilecehkan, Diponegoro menyatakan perang melawan Belanda. Ia menganggap perlawanan ini bukan sekadar politik, tapi juga perang suci atau yang disebut perang stabil untuk menegakkan kebenaran dan membebaskan tanah Jawa dari penjajahan. Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro kemudian dikenal sebagai Perang Jawa, salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan melibatkan ratusan ribu rakyat. Diponegoro memiliki strategi perang gerilya yang sangat cerdas. Ia memanfaatkan medan pegunungan, hutan, dan desa-desa kecil untuk menyerang secara mendadak, kemudian menghilang sebelum pasukan Belanda sempat membalas. Rakyat dari berbagai lapisan ikut serta, para petani, santri, bangsawan, dan ulama. Mereka melihat Diponegoro bukan hanya sebagai pangeran, tetapi sebagai pemimpin spiritual dan simbol perjuangan Islam melawan penindasan kafir kolonial. Belanda sangat kesulitan menaklukkan perlawanan ini. Dalam laporan militer mereka, disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro selalu berpindah tempat, tak terdeteksi, dan memiliki kekuatan magis yang membuat pasukannya seolah tak tersentuh. Namun, perang ini juga menelan korban luar biasa. Lebih dari 200.000 rakyat Jawa tewas, dan lebih dari 8.000 tentara Belanda gugur. Banyak desa hangus terbakar, sawah hancur, dan rakyat menderita akibat perang panjang tersebut. Menjelang akhir perang, kekuatan pasukan Diponegoro mulai melemah. Banyak pengikutnya yang gugur, dan sebagian panglimanya tertangkap. Belanda menggunakan politik tipu muslihat untuk menangkap sang pangeran. Pada 28 Maret 1830, di Magelang, Jenderal de Kock mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding. Namun saat datang dengan niat damai, Diponegoro justru ditangkap secara licik. Ia kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar pada tahun 1834. Di pengasingannya di Benteng Rotterdam, Makassar, Pangeran Diponegoro tetap menjalani hidup sederhana. Ia banyak menulis tentang ajaran Islam, kehidupan, dan sejarah perjuangannya. Salah satu karyanya adalah Babad Diponegoro, catatan autobiografi yang berisi perjalanan spiritual dan politiknya. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di usia 69 tahun. Ia dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar, dan hingga kini makamnya menjadi tempat ziarah banyak orang yang menghormatinya sebagai pahlawan sejati. Pangeran Diponegoro dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Perjuangannya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Ia memperjuangkan nilai keadilan, kemerdekaan, dan kebenaran atas dasar iman kepada Tuhan. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada 1973, dan pada tahun 2013, naskah Babad Diponegoro diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World Register, karena nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Dari Tegalrejo hingga pengasingan di Makassar, namanya tetap abadi sebagai sosok yang menolak tunduk pada kezaliman.